Tuhan Anda satu. Tuhan Anda yang Maha Kuasa ini mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan miliknya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Berarti Tuhan yang satu tadi sudah nggak ada, Bang. Kecuali Tuhan Anda tiga atau dua. Mana yang benar? Tuhan Anda satu atau dua? Itulah pemahaman Anda kan beda konsep gitu loh, beda konsep. Jadi coba terangkan konsep Anda, silakan. Di surga tetap ada Allah. Oh, berarti dia tidak mengambil, berarti tidak mengosongkan diri menjadi manusia. Dia mengosongkan diri, itu Yesus. Lah, Tuhan Anda berapa rupanya? Kalau Anda tanya Tuhan Anda berapa, Anda tanya dalam aspek mana? Dalam Tadi ada di surga, ada juga yang ke bumi, yaitu Yesus. Tuhan Anda ada berapa? Karena tadi dikatakan dia tidak mempertahankan keilahiannya, ketuhanannya. Berarti yang di surga pun sudah nggak ada. Kalau Tuhan Anda satu, berarti Tuhan Anda bukan satu. Berarti Tuhan Anda bukan satu. Berarti Tuhan Anda bukan satu. Dalam kepribadian bukan satu. Hah? Inilah yang saya katakan, Tuhan Anda bukan satu. Ternyata ada dua pribadi. Bukan dua pribadi juga. Makanya konsep Anda bertanya, coba bahas ke satu topik. Kalau terlalu panjang lebar itu. Ini topik kita di sini, Bang. Ini topik kita di sini. Tadi kan sudah mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Anda mengatakan bukan. Anda mencoba mengambil Filipi 2 nomor 6. Ya. Paulus yang mengajarkan bahwa Tuhan yang satu. Ya, begitu ya, harus dipahami. Ya, Tuhan yang satu itu, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan dirinya, dengan Tuhan itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti Tuhan yang di surga sudah nggak ada, sudah menjadi manusia dia. Ya, itu kalau kita berdasarkan pola pikir manusia gitu ya. Memang lalu kita terbatas. Lalu kita mau berdasarkan pola pikir siapa? Loh, Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa, Bro. Ini pola pikirnya siapa ini yang di Filipi 2 nomor 6 ini? Anda tidak mengerti tentang kemahakuasaan. Saudara. Kalau Anda berpikir Allah jadi manusia terus surga kosong, itu sangat cetek. Berarti ini dalil salah. Berarti dalil ini salah. Ada yang salah di sini, apa yang salah coba? Oh, ini salah besar ini. Ini salah besar ini. Coba sebutkan mana yang salah. Yang salahnya adalah apa? Tidak ada yang salah, Anda sendiri yang menyimpulkan yang salah gitu loh. Anda tidak mengerti konsep, tapi Anda seolah-olah tahu gitu loh. Jadi kalau lebih baik Anda bertanya aja gitu, yang fokus gitu, yang spesifik, yang mana gitu. Sebelum saya bertanya nanti. Nah, ini coba nanti Anda lihat ya. Yang bertanya ini banyak sekali, bahkan sampai ratusan pertanyaan. Saya kasih satu pertanyaan aja lah nanti. Pasti Anda langsung. Saya kasih Anda kesempatan 427 4 juta pertanyaan, tapi selesaikan ini dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, dengarkan. Yang walaupun, dengarkan. Yang walaupun dalam rupa Allah. Allah ini yang di surga atau yang bukan? Allah. Yang di surga atau yang Allah Yesus. Allah Yesus ini yang bukan yang di surga, bukan? Allah Yesus Kristus juga di surga bisa. Jadi ada berapa Tuhan Anda? Tuhan Anda sebenarnya ada berapa? Jangan lari ke saya. Ini Anda sudah belepotan. Suruh yang di belakang Anda itu ngomong langsung ke saya. Saya rasa Anda masih murid. Yang di belakang Anda itu suruh. Itu yang di belakang yang Anda bicara, suruh bicara dengan saya tuh. Tidak perlu, saya aja. Aduh, guru Anda suruh hadapi saya. Ini saya tanya kepada Anda, yang walaupun dalam rupa Allah, Allah yang dimaksud di sini yang di surga atau yang di mana? Makanya gitu loh. Loh kok makanya? Anda dengar dulu. Kok makanya? Dengar dulu gitu loh. Gini loh. Allah itu Maha Kuasa. Iya, tua tahu. Jangankan hanya di sini sama di surga.
Bahkan di semua tempat itu ada gitu loh. Aduh, jangan jualan kecap, Bang. Jangan jualan kecap. Nah, itu Yang juga walap- ada dalilnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Allah di sini yang mana? Yang di surga? Ya, bisa di surga, bisa di Jawa, bisa di Sumatera, bisa di La Kamar. haula. Itu roh gentayangan itu. Itu roh gentayangan. Makanya Anda Itu roh tuh gentayangan. pemikiran Anda tentang Allah. Loh, ini dulu ini. Ini Anda coba Anda pertahankan dulu ini yang karangan Paulus ini Anda pertahankan. Yang walaupun dipertahankan itu udah jelas. Kesimpulan Anda yang salah, ayatnya benar. Kesimpulan kenapa Anda tidak jujur? Ini yang maksudnya gini. Sekarang gini, ketika Allah yang Anda maksud di sini, Theos yang ada di sini mengosongkan dirinya, ini yang mengosongkan dirinya yang mana? Allah Bapa atau Allah Bumbung? Allah Yesus Kristus yang di sorga. Yesus Kristus belum ada. Belum. Anda tidak mengerti gitu loh. Yesus belum ada. Ya makanya Anda tidak tahu kan yang berjalan-jalan di Taman Eden itu siapa? Oke. Anda tidak Yesus mengerti gitu loh. Oke. Anda jangan sok tahu, belum ada. Anda tidak mengerti. Nanti Anda tanya, lebih bagus. Oke. Baik. Yesus itu, Tuhan itu maha berkehendak atau tidak? Anda tahu arti berkehendak tidak? Larinya ke berkehendak. Kenapa sih kayak gini Kristen-Kristen ini? Anda Saya tahu. tanya dulu. Tuhan itu maha berkehendak atau tidak? Makanya Anda tuh harus belajar KBBI juga lah ya. Berkehendak itu berkeinginan. Berkeinginan apa? Tuhan itu maha berkeinginan tidak? Iya, berkeinginan apa? Berkeinginan yang baik, benar. Berkeinginan yang jahat, salah. Gitu. Oke. Aduh, gimana nih pesulap ditemani berdialog ini, pesulap. Sekarang ini tuntaskan dulu nih karangan Paulus, tuntaskan dulu ini. Itu make sense. Anda yang menyimpulkan yang salah. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Iya, betul. Theos yang satu ini tidak mempertahankan hakikatnya sebagai Theos, betul? Iya, betul. Berarti sudah tidak ada Theos kan? Wah, itu Anda kan Loh. tidak mengerti gitu loh. Ya Dia udah, kita dengarkan. Dia pertahankan atau dia tidak mempertahankan? Jawab. Itu dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap. Jadi tidak menganggap kesetaraan gitu loh. Jadi Ya, tidak perlu dipertahankan itu untuk menjadi manusia itu harus ditinggalkan. Berarti dia harus meninggalkan keteosannya kan, ketuhanannya kan? Iya, kalau tidak bumi bisa hancur. Oke, berarti dia meninggalkan ketuhanannya, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Pada saat dia sama seperti manusia, apakah dia masih berkuasa? Masih bisa. Berarti dia tidak mengosongkan diri. Anda kan tidak mengerti apa yang dikosongkan gitu loh. Kalau dia melakukan itu bisa. Dengarkan, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia hamba dan menjadi sama. Menjadi sama dengan manusia artinya sama manusia yang enggak lagi ada kuasa-kuasaan. Setuju? Berarti Tuhan Anda sudah tidak maha kuasa karena dia sudah meninggalkan kekuasaannya. Betul? Betul? Jangan menyimpulkan yang salah gitu loh. Sudah jelas itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Itu mengosongkan dirinya. Tapi kalau dalam segi kuasa, dia berkuasa. Tapi dia sudah mengosongkan. Makanya dia sudah mengosongkan. Dia sudah terminologi yang benar. Anda ngerti terminologi enggak? Gini loh. Jadi kalau Anda menyimpulkan, Anda jangan pakai terminologi yang asal-asalan gitu loh, sembarangan. Bisa kacau. Ya udah sekarang. Oke, sekarang Anda silakan, Anda ngibul, silakan. Tidak ada ngibul, saya hanya membaca loh. Ini Tuhan, Anda mengosongkan dirinya. Maksudnya apa itu? Itu tidak menganggap kesetaraan Allah itu yang harus dipertahankan. Jadi yang
kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankannya gitu loh. Ya, berarti yang tadinya maha kuasa dipertahankan enggak? Istilah yang lain. Yang maha kuasa tadi dipertahankan enggak? Yang maha kuasanya dipertahankan? Lihatlah, Anda baca, coba. Ada enggak tulisan kuasa di situ? Saya tanya. Ya, dia tidak mempertahankan. Coba Anda baca dulu, ada enggak tulisan kuasa di situ? Loh, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Baru. Jangan saya bilang, jangan pakai istilah baru nanti. kacau balau. Anda ini wakil roh kegelapan loh sebenarnya. Anda sendiri yang punya data, Anda sendiri yang punya kitab. Tuhan itu maha kuasa. Kemahakuasaan, oke, Anda mengatakan betul. Sekarang ketika dia mengosongkan dirinya, apakah kemahakuasaannya masih ada? Yang dihilangkan itu kesetaraan dengan Allah, ya. Loh, Allah itu kan maha kuasa, itu semua dihilangkan supaya dia tidak setara lagi dengan Allah, betul? Ya, kita mengetahui tentang Allah, tentang Yesus itu bagaimana dia memberitahu kita. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan hal-hal yang macam-macam gitu loh. Kita sesuaikan dengan ayat. Gimana ceritanya nih? Dosa bisa enggak diselesaikan dengan amal? Bisa enggak? Dosa diselesaikan dengan amal? Bisa. Nah, gimana Sambo? Sambo suruh beramal bisa? Bebas ya? Bahkan dengan tai sapi dosa selesai. Aduh, parah. Parah. Dengan amal. Dia nggak tahu lagi kalau tai sapi bisa menyelesaikan dosa itu. Dia tahu tuh. Nah, bisa coba. Bisa enggak? Bebas karena amal. Oke. Keluaran 29. Iya, Keluaran 29 nomor 12 Anda baca. 14. Iya, 14, sorry. Ngapa kalian beralih dengan ayat-ayat Alkitab terus? Saya tanya tadi. Loh, bisa dosa Memang kamu percaya? Memang kamu percaya? Kamu percaya dengan Al-Quran? Percaya? Loh, itu kan urusan Anda. Gimana sih orang ini? Ini kan kita pakai konsep Anda. Menurut Anda masuk akal nggak nih di pikiran nih? Seseorang yang bersalah diselesaikan dengan cara beramal. Terus? Itu doesn't make sense, no? Ini. Mari kita lihat. Yehezkiel 18 nomor 21 dan seterusnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku dan melakukan keadilan dan kebenaran ini amalan baik atau amalan soleh, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kebenaran ini amalan soleh. Ternyata amalan soleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Kedurhakaannya semuanya dihapuskan. Gimana? Ya, kalau gitu, iya betul. Berarti Sambo kalau gitu dia beramal aja. Nggak usah dia dihukum. Iya, kalau dia dimaafkan sama yang membunuhnya, yang dia bunuh. Ayo. It doesn't make sense, bro. Anda tidak mengerti sistem Sambo itu masuk surga, kenapa? Justru ini jadi masalah kalau saya tanya. Kalau dia percaya bahwa Yesus mati di atas tiang salib demi menebus dosanya, apakah dosa Sambo diampuni? Anda mengerti konstitusi ini tidak? Ya, konstitusi. Sambo setelah dia melakukan pembunuhan, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apakah dosanya diampuni? Anda kenapa membalik bertanya dengan saya? Jawab aja pertanyaan saya tadi, masuk akal tidak? Ya ampun, Anda yang membawa Sambo di sini, tidak ada yang membawa Sambo. Barang siapa yang percaya Yesus mati menebus dosa di atas tiang salib, maka dosanya akan diampuni. Sekarang dosa Sambo diampuni nggak ketika dia percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, mati di atas tiang salib demi dosa-dosanya? Dosa Sambo diampuni nggak? Ini loh, tadi analoginya itu dosa Sambo diampuni tidak? Itu pertanyaannya. Beda konteks, bro. Pertanyaan saya, dosa Sambo diampuni tidak? Dia percaya Yesus mati di atas tiang salib. Makanya kalian harus fokus tentang Makanya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Makanya pilih. Ayo kembali kepada karangan Paulus ini. Kembali kepada karangan Paulus yang bukan firman Tuhan ini, yang Anda anggap sebagai Tuhan Anda, Paulus. Coba kembali ke Filipi 2.
Yang walaupun Anda hanya membuat kesimpulan-kesimpulan yang ngawur. Saya udah, itu ayat udah begitu jelas, tapi Tuhan Anda dengan istilah-istilah Tuhan itu Anda satu, Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Perkasa, Maha Adil. Itu Tuhan Anda. Yang satu itu, Tuhan Anda yang satu itu mengambil rupa manusia dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Tuhan Anda yang tadi satu itu sudah menjadi manusia, mengosongkan dirinya sama seperti manusia. Berarti sudah tidak ada kekuasaan karena dia sudah berubah menjadi makhluk. Gimana? Ya berarti itu saya jawab nanti gampang itu. Tapi Ya, tadi udah jawab. saya udah clear ya. Berarti Anda udah tidak ada argumentasi yang tidak Apa ada argumentasi lagi, pertanyaan Anda apa? ya? Waduh, tadi saya ada tanya enggak? Saya sudah jawab Yehezkiel 18. Ahisugi sudah menunjukkan Keluaran 29 nomor 14. Orang beli domba, orang beli sapi, sapinya kemudian diimpakkan, disembeli, dibakar nya, hapus dosa dari amalan baik tadi. Amalan baik menghapus dosa. Ayo. Ya, itu kacau tidak itu? Ya, kok kenapa kacau? Itu perintah Tuhan. Masa kacau? Ya kacau. Berarti kalau menuduh kacau, Tuhanmu kacau dong. Itu kan dari Tuhanmu. Gimana Kitabnya sih? kacau berarti. Anda tidak Dia belum nyadar itu dari kitabnya. Itu dari kitab. Asatid, dia belum nyadar. Sebenarnya bukan kitabnya, itu kitabnya Yahudi. 29 ayat 14. Iya. Tetapi daging lembu jantan itu, daging dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemah. Itulah korban penghapus dosa. Kalau itu Anda kamu tidak- anggap kacau, berarti kitabmu Bukan kacau. Bukan bro, pemahaman Anda yang kacau. Anda tidak mengerti semua itu. Itulah jurus yang paling Apa coba? Jurus yang paling ampuh itu begitu. Jurus paling ampuh itu begitu. Jurus paling Coba ampuh. coba itu kita ini Gurunda, coba kita Ya, dengerin silakan. pemahamannya gimana coba. Pemahamannya gimana coba. Ini ya. Saya tanya dulu Anda. Anda bertanya terus. Hai. Anda 100 pertanyaan, saya satu pertanyaan aja Anda tidak ada argumentasi yang berkualitas. Nol. Wis, sombong tapi nol. Itu baru boleh tertawa karena itu lucu loh. Sombong tapi nol. Nggak ada yang diselesaikan. Tuhannya cuma satu jadi manusia. Bulat aja mutar-mutar di sana. Ternyata masih ada yang berkuasa di surga. Tuhannya ternyata dua. Bukan dua. Tanya, secara apa dulu? Yang mengosongkan diri tadi yang mana? Tuhan yang mana? Pribadi Yesus Kristus, pribadi Allah masih ada di surga. Nah, berarti Tuhan Anda ada berapa pribadi? Ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi. Kalau 3 pribadi itu berapa Tuhan? Itu lain pembahasan bro. Kita jadi kemana-mana. Enggak tertawa. Parah, Susah ya. parah. Susah ya Edward ya. Parah. Mau mengatakan satu Tuhan tapi 3 pribadi. Oh, nggak bisa. Yang namanya 3 ya 3. Jangan makan papau 3 tapi bilangnya 1. Gitu loh. Dalam satu keberadaan itu ada ayatnya. Wish, mana ayatnya? lagi. Boleh. Hati-hati kalau kau bawa karangan Paulus lagi kejebak lagi nanti. Silakan. Waduh, kenapa permasalahan dengan Paulus? Tidak ada masalah dengan Paulus. Ini karangannya tadi membuat Anda ini blunder. Ini karangannya tadi nih. Ini yang blunder. Ini blunder. Tuhan pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Berarti hilang ketuhanan. Udah menjadi manusia Tuhan Anda itu. Itulah Ayo. kemenangan Anda di situ. Loh. Mengklaim diri sendiri, mengklaim tertawa, Loh. mengklaim orang lain. Hanya itu kemampuan Anda gitu loh. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Yang mengosongkan diri Tuhan yang mana lagi? Tuhan Anda cuma satu, mengosongkan diri sama seperti manusia. Berarti sudah nggak ada lagi Tuhan, sudah jadi manusia dia. Pribadi Yesus Kristus tadi saya sudah jelaskan. Lah. Anda tidak mengerti loh. Makanya jangan. Coba Gurunda, aku pengen tahu coba soal pribadi ini. Ya silakan. Nah, Misalnya Edward.
Pertanyaan saya pribadi itu 3 ya. Argumen yang berkualitas menurut Anda. Jangan Coba, gue pengen tahu. Di sini kita sekarang ini ada, Johanhan, mute dulu. Mic lu belum lunas tuh. Nanti belum saya tanya tentang sayap lalat, belum tanya saya tentang yang lain-lain. Iya, nanti ditanya aja, nanti ditanya. Baru Ya. satu. Yang gua pengen tahu, di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini kan ada 9, ada 8 manusia, berapa hakikat? Apa tuh, Bro? Ini di sini kita ada Edward, ada Gurunda, ada Ukti, ada Antopodo, ada Hasan Alif, ada Cika, ada Bunda Rahma, ada Bible Berjalan, ada Perah Istar. Di sini ada 9 manusia ya. Hakikatnya berapa? Gini loh, kita memahami Tuhan. Loh kan udah tertawa. Itulah makanya Iya, kan ditanya tuh hakikatnya berapa? Kenapa jawabannya tuh dimulai dengan gini loh gitu loh. Orang lain. Hanya itu. That's it. Ya coba gini loh apa? Kalau baru satu kata aja Anda udah tertawa loh, bayangkan. Habis lucu. Memulai jawaban dengan gini loh. Makanya kalian tuh hanya menangnya di situ tadi, di framing, tapi Kalian menangnya di jenaka dan penuh humor. Makanya kalau 100 pertanyaan Anda saya jawab, 1 pertanyaan. Tak, ini kita ada 9 manusia di sini. Di room ini kita ada 9 manusia. Hakikatnya berapa? Kan gue nanya gitu. Gini loh, Anda ngerti kamu. Dua kali. Lucu itu. Loh, kok 2 kali kok lucu? Apa? Tadi pertama ngomong gini loh, sekarang ngomong gini loh lagi. Anda tertawa tuh fokusnya untuk framing kan, tujuannya kan? Ya makanya coba jangan dimulai dengan gini loh. Dijawab ada berapa? Loh, Ada berapa hakikat, jawab. Gini loh. itulah. Kalian membuat analogi itu beda dengan Dijawab konsep saja. Ini Allah. ada berapa hakikat? Iya. Pertanyaan saya Anda jawab tidak dengan argumentasi yang logik gitu loh. Tadi Iya, dijawab bahwa nanti akan dijawab. Bisa Anda menebus dosa sudah dijawab. Anda menjawab pertanyaan, menjawab konsep Anda dengan kitab saya, sedangkan Anda tidak mengerti kitab saya. Itu apa? Itu bisa. Ya lah, kitab lu bahasa Indonesia, semua orang juga ngerti. Orang yang udah lulus bahasa Indonesia ngerti semua baca itu. Beda, Bro. Anda kalau hanya sekedar baca, Anda bisa paham nggak? Nggak bisa. Bisa. Anda harus gunakan pikiran Anda. Gini loh. Nih, gue bisa paham nih. Lihat nih, Keluaran 29:14 ini ya. Lihat nih. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Saya tanya kalau Itulah korban penghapus dosa. Disinilah ini Tritunggalnya Yahudi. Daging lembu bukan, lembu. Kulit lembu bukan, lembu. Kotoran lembu bukan, lembu. Kan gitu. Saya tanya ya, kalau Anda ngerti saya tanya. Apa? Ya. Lembu dan segala macam itu menyimbolkan apa? Oh, nggak ada, lu ngarang. Nggak ada persimbolan. Itu makanya Dalam perjanjian lama, ini tidak ada persimbolan. Kamu ngarang. Makanya saya jelaskan lah biar Anda ngerti ya. Nanti Ya, saya pakai ditahu. dalil ya. Pakai dalil ya. Dalil. Waduh. Saya buka ayat dari tadi itu bukan dalil kah? Coba. Anda, kalau saya buka dalil saya mengerti. Ya gitu, udah, saya paham. sekarang jelaskan pakai dalil coba. Ya. Udah. Silakan. Apa gini loh. Saya kasih tahu. Kalau saya bertanya ini saya kasih tahu cara berdebat ya. Kalau Ya. saya bertanya tentang konsep Anda pakai konsep Anda aja. Jangan pakai kitab saya. Lah ya, ini posisinya gue bertanya tentang konsep lu gitu loh. Lu belum bertanya kepada kami, belum. Udah, tadi Anda aja telinganya agak banyak itu tai. Enggak, telinga gue kali. 2 kok kayak Yesus. Banyak tai telinga kali Anda. Kan tadi saya bertanya. Ya, yang ada kapas telinga tahun 2023 atau tahun 1? Coba. Kenapa Anda bertanya lagi? Anda tidak tahu. Ya udah, makanya ayo dijawab, ayo dijawab, ayo. Anda jawab, jangan saya. Ya udah gini deh. Nanti kita kembali ke Keluaran 29:14 ya. Abis lu bertanya kita kembali ke sini ya. Iya, Anda bebas bertanya tentang kitab saya, tapi kalau saya bertanya tentang konsep Anda, jangan Anda pakai kitab saya. Iya, enggak akan pakai kitab lu. Coba ya. Coba gue jawab ya. Coba. Apa? Udah. Itu apa ya? Teknis berdebat itu yang
lumrahnya seperti itu. Gua baru masuk. Gua baru masuk. Makanya itulah Anda tidak mengerti cara berdebat gitu loh. Saya pakai dalilnya Yesus. Kata Yesus jangan melemparkan barang berharga kepada anjing, jangan melemparkan mutiara kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Nah, kenapa saya tidak mau pakai kitab kita? Karena kamu tidak percaya. Apapun yang dikatakan kitab saya, kamu nggak akan percaya. Konsep di dalam Islam memang gini, konsep di dalam Islam memang perbuatan baik bisa menghapus dosa. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina bentar, saya jawab pakai Quran nih, saya jawab pakai Quran. Bentar. Iya, begitu. Oke, bentar, diem. Ya, amal baik bisa menghapus dosa. Contohnya kata Rasulullah, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu fi ma qaddama min dambi. Ya, berpuasa di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa. Kan begitu. Nah, ternyata di dalam kitabmu juga ada amal perbuatan baik itu menghapus dosa. Terus salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Misalnya ada kita pakai sistem di dunia ini. Kalau orang bersalah bisa enggak dia menyelesaikan kesalahannya dengan amal? Tapi kitabmu katanya bisa menurut kitabmu. Ya, orang salah ya minta maaf lah. Waduh, Anda ini pakai kitab saya lagi. Ya, bisa di dalam Islam bisa meminta maaf. Ya, di dalam Islam itu ada namanya dua dosa. Dosa sesama manusia dan dosa kepada Tuhan. Kalau dosa sesama manusia, kita itu minta maaf kepada orang yang kita jahilin. Kalau dosa kepada Tuhan, kita bertobat. Begitu caranya. Ya, ini sistem pemerintahan dunia ya. Ini sistem pemerintahan dunia. Kamu mau bahas masalah agama atau bahas pemerintahan? Ini analogi, Bapak. Analogi. Ya, analoginya gimana coba? Kalau ayahmu yang maling, kamu mau dipenjara? Itu analogi gitu. Itu misalnya Adam yang makan buah, Yesus yang kesalib. Itu ada undang-undangnya. Ada gimana? Ya, ini kan hukuman, bicara hukuman nih. Adam yang mencuri, Adam yang makan buah, Yesus yang kesalib. Bapakmu yang mencuri, nenekmu yang mencuri, kau yang dipenjara gitu. Logis itu. Jadi ada kasusnya itu. Logis. Bahkan Dia penebus dosa. pernah lihat. Ada yang Masuk akal itu. ada orang pakai jaminan, benar. Satu nih si A bersalah. Si A bersalah ya. Lalu si A ini untuk apa? Ada keperluan si B dijadikan jaminan. Bisa itu, bisa. Harus ada jaminan memang. Begitulah konsep. Jaminan apa? Di penjara dia? Dia di penjara dia? Anda ngerti enggak? Without saying. Enggak, dia menggantikan dia di penjara dia. Enggak, jaminan itu penjara enggak? Nah, Anda enggak ngerti bahasa Inggris. Lah, kan harus menerima hukuman. Kalau jaminan itu hanya sekedar apabila ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab. Itu jaminan. Tetapi kalau itu diletakkan pada konsep penebusan dosa nggak masuk, karena Yesus menerima hukuman. Seharusnya yang menjadi jaminan itu dihukum. Ya, dia buat jaminan, orang dia buat manusia kok. Dia jaminan lah. Kalau manusia berbuat dosa, dia turun untuk menebus dosa manusia. Itu. Dia jaminan memang. Dia Karena dihukum. Karena dia dihukum, bukan hanya jaminan, dia dihukum. Tidak ada hukum, dia disiksa dan Mana dianiaya. datanya Yesus? Mana datanya Yesus menjamin? Mana? Coba Ya. tunjukkan datanya Yesus menjamin. Dia Mana datang ke datanya dunia, Yesus dia menjamin? turun ke dunia Mana untuk datanya menebus bahwa dia dosa. menjamin? Kakak bicara masalah jaminan ini. Mana datanya Yesus menjamin? Ayo, tunjukkan di Bibelmu itu datanya. Mana datanya Yesus Data mau apa? menjamin? Kakak Data bicara apa? jaminan tadi. Akulah Tadi kan kamu bicara Dia jaminan. kalau orang Kamu dia sendiri datang yang ke dunia mengangkat untuk soal menebus jaminan. segala dosa manusia, dia mati untuk menebus dosa mana manusia, itu jaminannya jaminan bahwa dia. dia
Enggak, mana jaminannya bahwa dia menebus Tapi kalian bagi dari orang yang bawah Adam? percaya, tapi Jaminan kalau dari orang Yesus, percaya, dengar, nanya jaminan dari jaminan. Yesus bahwa dia menebus Kayaknya dosa minta waris Adam jaminan, untuk tapi kalian. kita sudah pelajari bahwa kitab itu pelajari kita sudah apa? Kita pelajari udah ada bahwa dia data. datang ke dunia untuk Hanya menebus segala nyerocos. dosa manusia Hanya bagi nyerocos. orang yang Sudah ada data percaya. kau. Kalau tidak Mana percaya, Mana datamu? Oh, dari tadi ngomong, nggak ada data. Jaminan lari ke pemerintah. Diminta jaminannya Yesus nggak ada. Bukan jaminan itu karena dia sendiri yang mati, konyol di Makanya gini, Bunda Rahma sebenarnya ya, sebenarnya aku tuh pengen banget di wilayah-wilayah mayoritas Kristen hukum pidana dirubah oleh hukum kasih, digantikan gitu. Pengennya sih gitu ya, pengen tahu gitu loh. Itu Ya, bullshit. kalau hukum kasih itu yang udah paling penuh semuanya hukum kasih itu. Alah, mana? Kalau kita tidak saling mengasihi, bagaimana? Iya, jadi hukum pidana diganti hukum kasih ya. Sini ku tempelin mukamu, sini ku tempelin Ada di mukamu. dunia, Perlulah hukum Ada di kasih, dunia. kita saling mengampuni, saling Alah, memaafkan. bisa mengampuni. Nah iya gitu loh, pengen ngelihat gitu loh di wilayah-wilayah mayoritas Kristen, Mau diperkosa, di wilayah mayoritas ampuni, Kristen dikasih, hukum pidananya ya. diganti hukum kasih gitu loh. Itu seru kayaknya tuh. Jadi misalnya ada pembunuh, ada perampok, emas, jadi diampuni, kan gitu enak tuh. Bapak Ibu. makanya kalau yo dengar cerita lalu, zaman lalu ada di suatu daerah yang anaknya dibunuh dan diperkosa, tapi dia tidak dendam, dia Ngedongeng dia lagi. mengasihi orang yang membunuh, dia yang itu masuk berita loh. Kalau Ngedongeng. masih Iya, tapi gini posisinya beda sama Islam ya. Kalau di Islam itu ya, ketika mengampuni, maka pelakunya itu nggak dipenjara, nggak dihukum. Itu dalam Islam itu. Jadi pure bener-bener diampuni. Kalau Kristen itu diampuni, tapi tetap dipenjara. Jadi sia-sia pengampunannya gitu loh. dunia Pak. Apa tuh? Disamakan. Nah makanya gue tuh pengen gitu ya kawan-kawan Kristen ya, gue tuh pengen hukum pidana di daerah kalian diganti hukum kasih gitu. Jadi nggak ada penjara untuk pencuri, perampok dan pemerkosa, nggak ada. Pengen gitu gue. Bukan begitu. Ya gue pengennya gitu. Pribadi, bukan hukumnya, Bapak Ibu. Kalau hukum tetap harus adil, tetapi kita pribadi. Nggak mau. Gue pengen diganti hukum pidana diganti hukum kasih. Gue pengennya gitu. Katanya kasihi musuhmu, kok masih dihukum? Makanya Anda harus ngerti mana pribadi, mana hukum, gitu loh. Anda ngerti nggak? Lah kan yang dibahas hukum kasih, bukan pribadi kasih. Kepada pribadi atau kepada siapa? Perintahnya Yesus kan kasihi musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Secara Diperkosa, pribadi. Makanya diperkosa dengar istrimu, dulu. kasihkan anak Dengar gadismu. jangan konyol. Kan begitu. Dicuri Itu motormu, kasihkan mobilmu. Kalian itu salah arti. Kau salah arti gimana coba? Kalau kamu dikasih dilempar titik ada batu, titik kiri, apa yang mereka kalau dilempar perbuat, batu balas apa dengan yang mereka roti. lakukan, kasihi, Jadi bukan bagi sang dikasih penjahat itu lagi. dapat yang enak-enaknya gitu loh. Iya kan? Apa maksudnya Kalau penjahat kamu mana? Hukum dunia dipakai. Bapak Lah tidak. itu dia makanya ganti hukum pidana sama hukum kasih. Diambil motor Kasih ke Bang Jumat, takut mana ada dikasih motor diambil motor dikasih mobil yang ada dibacok. Yesus aja diminta pipi kiri kasih pipi kanan kok. Makanya Anda tidak mengerti. Itu ajaran dia apabila kamu ditampar pipi kanan. Yo Gurunda, masuk Gurunda. Tadi sinyal kayaknya. Iya. Gimana? Apalagi nih? Lagi bahas ini, aku lagi ngajuin request ke mereka. Di mayoritas Kristen, aku tuh pengennya hukum pidana diganti, dihapuskan dan digantikan oleh hukum kasih gitu, Guru. Ribet di sini ribet. Sebenarnya ajaran kasih di dalam Kristen itu cuman mengada-ngada itu. Itu nggak gitu. Mengada-ngada. Itu mengada-ngada. Kasihilah Tuhan itu seperti apa polanya kasihi Tuhan itu menurut Yesus?
Kasih Tuhan Kalian dulu, nggak bisa baru saya membedakan ajari mana kasih manusia. pribadi, mana Menurut hukum. Yesus kasih kepada Tuhan itu Makanya. seperti apa? Dengarkan dulu. Coba jawab dulu. Aspek pribadi beda dengan aspek hukum. Kalian konyol. Ngomong apa? Ngomong apa? Tante. Tante ditanya apa? Kalau di dunia ini yang berhak mengadili itu Kawan, saya tanya, ada dua kasih. kita mau mengampuni Yang itu. pertama kasih kepada Tuhan. Kalian konyol. Yang kedua kasih kepada sesama manusia. Oke. Nah, sekarang kasih Ayat itu kepada tidak pernah salah, kasih tapi ke kesimpulan ini Anda, ngomong apa orang ini ya? Kamu dari Ayat tadi saya kasih. perhatikan, Edward, dari tadi saudara saya perhatikan, Anda berusaha seintelektual mungkin berbicara, tapi isi bicara Anda itu kosong. Apa yang kosong coba? Saya tanya, kasih kepada Tuhan menurut Yesus itu kayak mana? Apa jawaban saudara? Kasih kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Iya, tahu, masa kasih pakai kaki? Pasti dengan hati. Gimana? Apa yang Ya. Anda kalau bertanya itu, Anda bertanya itu spesifik. Anda yang punya wawasan selalu kecil wawasan Anda, tapi mulut Anda besar. Kasih kepada Tuhan menurut dengarkan. Kasih kepada Tuhan menurut Yesus itu seperti apa? Membangkang perintahnya atau mengikuti segala ketetapannya? Itu tidak usah ditanyakan, itu pertanyaan cetek itu. Kenapa kamu mau lari? Kamu lari karena agamamu tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Mau lari? Mengikuti. Nah, sekarang mari kita buktikan. Ketetapan mana yang kamu ikuti sehingga kamu bisa menuhankan utusannya? Ketetapan yang mana itu? Makanya Anda kan tidak mengerti tentang Kristen, tapi Mulut Anda ini, mulut Anda ini terlalu besar. Tapi isi kepala Anda itu mending isi kepala kucing. Saya tanya apa, jawabannya apa dari tadi? So tahu Efesus 2 nomor 5 nomor 6. Semua tipuan aja yang Anda jawab. Makanya Kasih kepada Tuhan. Udah diam. Kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan padamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu kasih kepada Tuhan, taat kepada hukum-hukum, aturan dan perintah-perintah yang ditunjukkan kepada Musa. Itu baru kasih kepada Tuhan. Anda gugur di situ. Paham? Sudah belum? Iya, karena dia enggak kasihnya dia dengan jalan membunuh. Kasihmu dengan jalan membunuh, itu kasihmu, jadi kau gagal yang Mulut sampaikan burung besar, gagal. otak Gagal. seupil. Dari tadi sosokan. Ya gantian saya ngomong dong. Bagaimana sih? Nah, ini saya jelaskan. Ini saya sudah jelaskan. Kasih kepada Tuhan seperti itu. Nah, sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu, kawan. Nah, kasih kepada Tuhan menurutmu seperti apa? Jawab. Saya ngomong ya. Jadi Membunuh. begini. Membunuh. Anda masuk akal. Ya kan mati Tuhan mau dibunuh. Kasih kepada Tuhan yaitu menuruti firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan? Nah, sudah. Mana firman Tuhan yang kamu turuti sehingga kamu menuhankan Yesus, utusan Tuhan? Ini saya jelaskan ya, ayat-ayat tadi itu semua sudah jelas. Semua sudah Mana jelaskan. perintah Tuhan agar Anda menuhankan anak Maria yang manusia itu? Mana perintah Tuhannya? Konsep Anda dan konsep saya beda. Tadi toh. Anda mengatakan kasih kepada Tuhan menuruti firman Tuhan. Mana firman yang Anda turutin? Saya mau jelasin. Tunjukkan firman Tuhan yang Anda ikutin sampai Anda menuhankan Yesus. Silakan. Dari tadi saya pakai ayat enggak? Pakai kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya perintah Tuhan? Sembahlah Yesus anakku. Mana?
yang Banyak, sama kalau banyak persis ayat dengan Anda lah, bro. Kalau sesuai dengan kemauan pikiran Anda. Tadi katanya menuruti firman Tuhan. Tadi katanya kasih kepada Tuhan menuruti firman Tuhan. Saya belum ngomong. Saya minta mana firman Tuhannya agar Anda menuhankan Yesus. Mana? Terus, dengar dulu. Konsep Anda dan konsep saya berbeda. Anda bilang Kenapa tadi, jadi konsep saya? ngomong. Ini konsep Anda. Cara berdebat dah, gitu loh. Anda integritas dan profesional aja ndak ada gitu. Bagaimana Anda Gimana saya mau mendengarkan cara tipuan Anda di sini bukan tempat yang menipu. Anda mengatakan, dengarkan, Anda mengatakan kasih kepada Allah adalah mentaati perintah Allah. Saya tanya, mana perintah Allah agar Anda mempertuhankan utusannya Yesus? Mana? Stupid, bro, gantian ngobrol, gantian ngomong gitu loh. Itu cara berdebat begitu, bukan hanya Anda yang Cara ngomong. berdebat itu ketika ditanya dijawab sesuai pertanyaan, kucluk. Ini bukan di warkop. Ini debat lintas agama, disaksikan oleh banyak cendekiawan. Semua lapisan masyarakat menyaksikan kita berdialog. That's stupid, bro. You are stupid, gitu loh. Anda ngomong banyak, saya diam. Tapi saya ngomong 2 kata, 3 kata, Anda potong gitu loh. You yang Anda stupid. bilang tadi apa? You yang stupid. You yang stupid lah. Jangan duduk dengan stupid. Saya udah Kamu yang jelaskan stupid. di Filipi tadi kan, udah terbukti Bener dari stupid. Tuhan menjadi manusia di Filipi, mengosongkan diri segala macam. Itulah makanya Kan Anda kamu tidak bilang, mengerti terus tenang. kan kamu Itu bilang kesimpulannya. tadi mengasihi Tuhan. Dengar. Kamu bilang tadi mengasihi Tuhan artinya mengikuti firman Tuhan. Nah, ditanya sama Gurunda, mana firman Tuhan yang kau ikuti? Mana perkataan Tuhan bahwa kau harus menyembah anak Maria? Mana? Kalau kualitasnya Mana firman Tuhan? Lah, itu kan di pertanyaan harus kau jawab. Kata Gurunda, kau bilang kami harus mengikuti firman Tuhan. Dimintalah mana datanya bahwa Tuhan meminta kau menyembah anak Maria. Mana datanya bahwa kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ayo. Saya udah tunjukkan Di di mana Filipi mana datanya? Mana datanya kau diperintahkan menyembah anak Maria? Dari tadi sok-sok intelektual. Mana? Yang banyak Anda tidak. Mana? Coba sampaikan itu cari nih datanya nih. Mana Tadi kau saya- diperintahkan Itu ada di- menyembah anak Maria? Ayo. Mana datanya kau Itu ada di diperintahkan menyembah anak ada Maria? di 1 Korintus 8 ayat 6. Ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Itu Paulus. Itu Paulus. Tuhan Yang diminta itu firman Tuhan, bukan firman Paulus. Sementara Paulus sendiri ngaku dia itu berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Firman Paulus yang Eh? yang tertulis dalam kitab Bible itu semua firman Tuhan, nggak ada firman Paulus. Nah, Paulus sendiri ngaku kalau Paulus sendiri berkata apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kenapa Anda katakan itu firman Itu Tuhan? semua firman Tuhan. Jadi nggak ada mana yang firman Paulus. dipercaya ini, kamu atau Paulus? Paulus sendiri ngaku apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Itu Paulus ngaku. Itu pendapat Paulus. Itu stupid namanya. Aduh, kalian Ya, Ini Paulus kita kasih firman Tuhan Yang diminta itu firman Tuhan. Di mana firman dari Bapaknya Itu Yesus sudah yang ada di mengatakan 1 Korintus 8. disuruh nyembah Yesus. Mana ayatnya? Gak ada. Tidak pakai dalil. Itu udah disebutkan tadi dalilnya, mana lagi? Kan goblok. Itu bukan firman Tuhan. Dari Tuhan. Nah, itu dari Paulus. Paulus sendiri ngaku apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan keyakinan orang bodoh. Itu Paulus sendiri yang ngaku. Makanya Gimana? ya, Itu Paulus yang ngaku loh. Nah, your Apa yang aku coba katakan bukan host. menurut firman Tuhan, melainkan Host ada menurut nggak orang bodoh yang punya Kristen di keyakinan. bawah? Kalau ada turunkan aja, teman kita ini belum sanggup di sini, dia bukan kelasnya gitu. Iya. seolah-olah Ada ilmunya. Turunkan. Yang ngeyel bisa kau. Mulut Dia kayak bilangin mulut lagi orang waria dia. Burunda. Mulut Dia bilang orang waria, stupid. Dia tapi stupid. otak kalau saya menjelaskan kitab saya, pakai kitab saya. Tapi otak kalau kosong, otak kosong. Kurangi makan babi kau. Jangan terlalu banyak makan babi ya. Inilah kalau dari bayi dikasih susu babi ya gini otaknya. Host diturunkan host, nekan yang muslim, yang Kristen yang agak berisi.
kualitas. Udah, perkataan kamu belajar, kita kamu menunjukkan belajar dulu, kualitas kamu kita. belajar, kamu belajar. Nggak ada yang bisa Ya. kamu tipu di sini, nggak ada yang bisa kamu Ya, tipu. Maaf. Silakan kalau anda tidak mampu berdebat dengan Ya, saya. ya, saya nggak mampu menghadapi orang yang habiskan waktu saya. Anda menghabiskan waktu saya. Mana ini, Pak Turunkan, SD? Hos. Bagus. Mbak Esti, Mbak Esti. Pengakuan yang sangat gentleman. Thank you. Mbak Esti. Yes, yes. Mana ini blokir permanen nih? Halo. Bunda Esti, tolong turunkan Edward, Ya, Ganti yang lebih hebat. Turunkan saya, Bu. Saya kan tadi udah Ganti yang bilang. lebih hebat. Kasih di dalam Kristen itu hanya kasih buah. Itu palsu, nggak ada. Ini buktinya orang itu kasih Mana nih, Mbak mengikuti Esti? segala perintah Tuhan. Ternyata nggak Tolong ganti terbukti. Edward. Nggak ada perintah Tuhan.